seperti air mengalir, cuma dia pekerja keras. Ya, ya. Kalau ingin berhasil ya harus kerja keras dan tulus kan gitu ya. Buat anak-anak milenial, apalagi di zaman teknologi semakin canggih, zaman semua pakai media sosial, jangan ikuti jejak Ji. Ji nggak sekolah, nggak tamat, dan nggak bisa ngidupin on-off komputer. Tetapi kalau Ji mau belajar, pasti bisa. Jangan sampai anak-anak milenial zaman sekarang dikalahkan sama Ji. Nah, makanya saya harap anak-anak milenial harus lebih hebat dari orang tua yang dulu. Om Swastiastu, selamat pagi seluruh Sobat Aji. Dan sekarang masih bersama saya Ode Krisna, hanya di channel Krisna Oleh-oleh Bali. Dan kita pada pagi hari ini berada di kantor Prabekal Bone. Nah, kunjungannya seperti apa? Karena ini merupakan kunjungan balasan dari Aji kepada seluruh kepala desa. Utamanya sekarang berada di Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar. Keseruannya seperti apa? Tetap ikuti hanya di Krisna Oleh-oleh Bali YouTube channel. Ciao! Tapi apa, dalam kita susah sekalipun covid ini, di celah-celah itu pasti ada air, pasti ada harapan. Makanya hidup itu harus tetap optimis. Yang ke asli Blangsinga, kelahiran Singaraja. Tamatnya S2 Bu, SD SMP. S2 SD SMP, makin dados pengusaha. Seperti air mengalir, cuma dia pekerja keras. Kalau ingin berhasil ya harus kerja keras dan tulus kan gitu ya. Terima kasih atas waktunya untuk Pak Mekel dan perangkat desa. Dan Pak Mekelnya juga welcome sekali, dan sebagai ketua kepala desa ketua forum kepala desa Kabupaten Gianyar, nanti Tian turun kepala desa, Tian support ikut. Artinya Bani Tian karena demi kebaikan kan udah terbukti kan. Kalau yang terbukti dia berani. Ya, dalam masa pandemi ini satu-satunya pengusaha yang turun ke bawah mengunjungi karyawan tanpa sepengetahuan karyawan hanya adalah Krisna, Bu. Tetapi yang mohon doa dari Ibu, semoga Krisna di Gianyar rame. Kalau Krisna Gianyar rame, artinya tiang pribadi akan menyisihkan keuntungan, paling tidak bisa membantulah 9 desa kabupaten Blabatu. Meskipun dikit, tetapi kan tujuan silaturahminya tetap jalan gitu. Nah, Sobat Aji, itu dia tadi sedikit kisah yang kita dapat dari warga dan juga perangkat desa yang ada di sini di Desa Bone ya, kunjungan pertama kita. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke kunjungan desa yang kedua, yaitu Desa Blegel. Ya, tempatnya seperti apa, desanya seperti apa, kalian bisa lihat sendiri hanya di channel Krisna Oleh-oleh Bali. Tetap ikuti ya. Ciao. Nah, Sobat Aji, sekarang kita sudah sampai di Desa Blegel bersama Aji. Ya, Aji. Barusan Desa Bone, ini Desa Blegel. Nah, cuman situasinya lagi renovasi, Ji. Tapi kan mewah. Iya, tetap ya lantai 2, Ji. Iya. Nah, Sobat Aji, sekarang kita masih dalam rangka membalas kunjungan bersama Aji. Seperti apa keseruannya? Karena tadi kita sudah melihat yang di Bone, sekarang kita lihat yang di Blegel. Yuk, Sobat Aji. Si bambu ini untuk dupa aroma terapi. Biar aman. Biar aman, abunya dia aman. Oh ya. Inspirasinya dari mana sih, Pak sebenarnya? Ini inspirasinya dari Jepang. Ini yang pun kirim ke Jepang. Sudah. Coba Pak, coba diaplikasikan, Pak. Ini. Nah, Sobat Aji, ini ada sebuah kerajinan yang unik juga ya. Nah, ini kan. Terus Nanti ya. tutup ya, abunya. Asapnya keluar. Asapnya keluar, baunya aroma nyebar. Tapi enggak bikin hidup enggak bikin ini. Apanya? Karena ada asap. Tergantung dumpanya, Pak. Oh, gitu. Tergantung dumpanya.
Ya, ya. Dupa-dupa ini macam-macam nih ada keinginan customer itu. Kita yang di bambunya gitu. Pak, selain kerajinan ini apa aja Pak buat? Oh, ini tempat lampu. Pak lampu. Dragon Play nih gitu. Hanya di tangan Ji yang bisa seimbang. Kalau di tangan orang lain nggak mungkin bisa. Oh. Wih, bener loh, keren. Om Swastiastu. Perkenalkan yang kelahiran Singaraja. Yang pertama, yang enten-enten tujuan napi, apalagi politik nggak ada sama sekali nih. Yang betul-betul ingin ngayah, ingin silaturahmi ke masyarakat, ingin lebih kenal lagi. Gitu. Di saat pandemi inilah dia malah banyak waktu dia habis di desa. Setiap hari itu dia ke desa. Setiap hari dia ke desa berbagi, kan itu tujuannya kan. Nah, terutama kalau sekarang tuh kan semua bilang di saat pandemi ini apapun yang kita buat tidak akan mungkin bisa jalan. Kalau dia bilang di hadapan Bapak Sarah kami, semua itu serba mungkin. Yang memutuskan berkebun waktu itu di Singaraja, kebetulan yang punya lahan. Nah, ternyata setelah berkebun, bulan 5, bulan 9 panen, di situ Bupati datang, Gubernur datang, Kapolda, Pangdam datang, jadinya jadi semangat termotivasi. Dari situlah semangat yang untuk saya harus inovasi di masa pandemi. Nah, pertama bayi susu kacang aji ini kan dari berkebun, ternyata begitu hasil kebun, yang produksi kacang aji ternyata jalan ya. Yang punya restoran tutup ya. Restoran yang tutup pakai yang produksi kacang aji. Nah, begitu juga sebaliknya yang produksi namanya Deli Krishna Bakery. Deli Krishna yang buat kue, yang punya restoran yang tutup pakai produksi kue. Ternyata jalan. Terus lanjut yang buat bayi susu aji sama bakpia aji, restoran yang tutup yang pakai yang produksi kue. Ternyata kue yang sangat menyanyikan di saat COVID ini, artinya kebutuhan sehari-hari kan. Restoran kan terlalu berat sekarang. Makanya yang putuskan yang banyak, dia punya 32 outlet seluruh Bali termasuk Jakarta dan Surabaya. Restoran mungkin kurang lebih kita ada 10 atau lebih. Dia putuskan kurang lebih 8 restoran kita akan tutup, akan diubah menjadi produksi kue. Ya, artinya harapan kita untuk pengrajin ngiring ketemu sarang UMKM sarang Sami dan pemuda. Artinya mungkin nanti fasilitasi tempat Ring Krishna Blangsinga. Mungkin pemudanya Dungo, seluruh pemuda 9 desa biar sekalian kan ya. Tapi siapa tahu dengan tujuan yang betul-betul kita tulus pasti ada solusi, pasti ada ide. Jangan menyerah di masa pandemi ini. Nah, setelah itu para UMKM. Pak Kades, mohon izin, menurut Pak Kades sosok seorang haji bagaimana? Luar biasa, amazing. Beliau istilahnya kita sering masyarakat khusus di Bali, beliau sudah membawa nama besar Bali bahkan Indonesia di tingkat dengan pengusaha yang sukses itu dalam bidang konveksi oleh-oleh Bali, yaitu sudah membawa nama di tingkat dunia, apalagi khususnya di Blangsingo ke Kecamatan Belah Batu, itu luar biasa. Sekali lagi ya, bahkan beliau juga kami sering menonton vlog-vlog beliau di YouTube. Itu bagaimana untuk meraih sukses itu tidak mudah, perlu perjuangan yang sangat berat. Untuk itu kita harus tetap optimis, itu yang kunci ini ya, optimis, tidak boleh menyerah dengan baik situasi apapun. Itu yang kami sampaikan ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Mokal. Ya. Oke Ji, kita sekarang mau lanjut kemana Ji? Lanjut ke Desa Pering. Ini desa yang ke 7 ya? Ke-7. Ini yang ke-6. Atau yang ke-7. Yang ke-8. Yang ke-9 8. Nah. Oke Sobat Haji, sekarang kita sudah sampai di Desa Pring. Nah, ini merupakan desa ketiga yang kita kunjungi hari ini. Dan nanti kita akan melihat keseruannya seperti apa, karena ini berbeda ya. Tadi kita mengunjungi Bone yang Desa Lontar. Kemudian Blega Desa Bambu. Kita akan tanyakan, Desa Pring itu sebenarnya desa apa yang memiliki ciri khasnya. Nah, ya. Tetap ikuti keseruannya hanya di Krishna Lola Bali YouTube channel. Ciao, ciao. Pia.
Ya kacang hijau. Ada yang setiap hari dimakan di rumah tuh pia apa ya? Pia lokal. Boleh dimakan? Boleh. Ada lagi pia duren. Ini rasa apa? Jam segini belum. Ini rasa apa? Oh. Ada saja kacang hijaunya jadi kurang karena panas dia. Matang di dalam ini. Lihat bakpianya aja coba. Coba. Coba kacang hijau. Pak Campur kan udah. Ya kalau ngopen terlalu lama rasa kacang hijaunya hilang. Jadi sekarang lagi buat namanya varian kue amandel. Kue amandel itu kita buat 5 rasa. Kacang, coklat, keju, apa ya? Apple, kacang hijau. Om Swastiastu. Perkenalkan, memang yang itu aslinya Belangsinga. Yang asli Belangsinga, kelahiran Singaraja. Nah tujuan yang rawuh mriki kan juga sudah izin sama Pak Bupati Gianyar, karena minggu lalu yang sempat menghadap Pak Bupati Gianyar, sareng Pak Kepala Desa, sareng Pak Nyoman. Tapi sebelumnya tanggal 17 tokoh kepala desa sudah ke Denpasar. Setelah itu dia nyambung ke Bupati Gianyar. Ya tanggal 19 izin lah. Jangan nanti dikira yang berpolitik. Artinya sekali lagi yang sampaikan ke tokoh masyarakat aparat desa yang ada di Pering ini, yang tidak ingin jadi napi-napi. Nah ini tujuan yang mereka ini, yang inginnya siapa tahu bisa bersinergi dengan para UMKM, dengan para pengrajin yang ada di sini, dengan pemuda yang di sini kan bisa aja, apalagi di saat pandemi seperti ini. Karena sering sekali di saat pandemi ini orang kebanyakan pesimis. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat di masa pandemi nggak mungkin bisa jalan. Tetapi di hadapan Bapak, Ibu sareng sami, di saat pandemi itu semua serba mungkin. Contoh, yang di masa pandemi membuat kue pai susu aji niki di masa pandemi niki. Yang buat di masa pandemi awalnya kan tidak ada kerjaan Pak, iseng-iseng. Ternyata begitu di masa pandemi yang buat ternyata penjualannya sangat bagus. Di masa pandemi aja niki penjualannya 1,5 miliar sebulan. Ya yang berharap juga nanti Belangsinga itu sepanjang jalan itu yang pakai para pengrajin untuk dijualan di pinggir jalan. Misalnya jualan pai susu di baru jalan masuk Belangsinga itu dari Banjar tuh ada yang jualan pai susu, ada yang jualan bakpia, nggak masalah. Krisna turun omsetnya nggak masalah. Yang penting kan masyarakatnya makmur. Yang penting ide dani makmur kan itu tujuannya. Haji, kenapa sekarang Haji melanjutkan ke TLC? TLC itu kalau nggak salah ya itu pelatihan kayak apa ya, English Corner ya, artinya kursus bahasa Inggris itu biaya gratis. Nah kata Bapak Bekal tadi itu banyak dapat bantuan dari donatur termasuk dari Satu Hati. Nah Satu Hati itu sebenarnya udah kerjasama udah lama terutama sama Krisna, terutama sama istrinya Jik. Segala kegiatan sesuatu tuh di Bali itu pasti Satu Hati itu sama istrinya Jik. Nah untuk kali ini karena ini kita berada di Desa Pering, kebetulan kegiatannya English Corner-nya ada di sini, TLC. Nah kita sekalian kunjungin ke situ. Ya siapa tahu kita bisa support atau bantu apa di situ. Ya yang penting kan kita tujuannya bisa datang ke sana, berkunjung ke sana. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa kan, ini keikhlasan gitu. Nah berharap semua pengusaha yang ada di Bali, ayo berbagilah untuk anak-anak milenial kita yang ada di Bali yang di situasi sekarang ini kan banyak yang susah. Nah makanya banyak ada kegiatan yang menginspirasi buat anak-anak muda. Ada kursus bahasa Inggris, ada kursus banyak lah komputer atau apa. Meskipun Ji nggak bisa hidupin on off komputer, tapi anak-anak sekarang lebih hebat. Tanggapan Pak Kades? Iya, terima kasih sekali. Artinya Haji sudah bisa turun langsung. Nah kemudian memang TLC ini adalah satu yayasan yang mengutamakan anak-anak yang memang kurang mampu, sehingga mereka punya keterampilan bahasa Inggris sama komputer. Jadinya harapan memang Haji bisa membantu lah, karena TLC ini pendanaannya itu semua tergantung dari donatur. Nah seperti itu. Bapak sini dampingin aja. Lagi di mana Haji? Lagi di TLC, Tojang Learning Center. Oh sini. Ini kali pertama aja ya Haji kesini ya? Iya. Untuk
jasa ini ya? Kami untuk donasinya ada dari teman-teman, kebetulan ada komunitas Satu Hati yang membentuk juga barang. Satu Hati itu kedek tukek itu ya? Ya, kadek toke kemarin. Ya biasanya istrinya Ji sering sama Satu Hati. Nggih, ya salah satu. Bedah rumah biasanya. Nggih, bedah rumah. Ya. Oh ini bisa nih yang gini-gini. Cepat bisa kalau gitu. Terus ya kalau mau belajar sih rasanya sih nggak lama. Ya kan ini kan keinginan. Ya. Cuman kalau Ji waktunya udah nggak ada. Udahlah biarin tim-tim aja yang bekerja. Kalau Ji nanti pintar, kasihan tim-tim nggak dipakai nanti. Buat anak-anak milenial, apalagi di zaman teknologi semakin canggih, zaman semua pakai media sosial. Jangan ikuti jejak Ji. Ji nggak sekolah, nggak tamat, dan nggak bisa ngidupin on-off komputer. Tetapi kalau Ji mau belajar, pasti bisa. Jangan sampai anak-anak milenial zaman sekarang dikalahkan sama Ji. Nah, makanya saya harap anak-anak milenial harus lebih hebat dari orang tua yang dulu. Ya, Sobat Ajik, buat teman-teman anak milenial, saya berada di Desa Tojan. Ini namanya TLC. Tojan Learning Center. Apa namanya? Tojan Learning Center. Learning Center. Nah, di sini ada tempat pelatihan buat anak-anak yang tidak mampu, namanya English Corner ya, untuk belajar bahasa Inggris dan IT. Makanya buat masyarakat Tojan dan Desa Gianyar, kalau ingin belajar bagi masyarakat anak-anak milenial yang tidak mampu, bisa datang ke TLC. Ke TLC. Di sini semua itu gratis. Nah, tentunya di sini kan membutuhkan donatur. Nah, saya berharap teman-teman pengusaha yang di Bali berpartisipasilah ke kegiatan ke anak-anak muda ini, karena di sini kegiatannya sangat betul-betul jiwa sosialnya luar biasa, jiwa ngayahnya, kalau orang Bali katanya ngayah. Dan di sini ada tokohnya juga, dia adalah konsultan pajak tetapi Founder juga owner di TLC. sini. Dan lahan ini tahu nggak? Ini kakaknya ngasih gratis, dan ini halamannya ini luar biasa. Artinya kita butuh pengusaha-pengusaha yang punya jiwa sosial untuk membantu untuk mendukung pendidikan kita terutama di Bali. Sekali lagi buat TLC Tojan. Tojan Semangat Learning Center. buat anak-anak milenial, jangan pesimis, tetap optimis. Awalnya kita punya murid itu sampai 140 Ji. Di pengurus kita membuat dari kelas 4, 5, 6 sampai SMA. Jadi anak-anak SMA ini kita berdayakan. Tujuannya nanti ketika mereka setelah tamat SMA, jadi yang berprestasi kami akan upayakan untuk mensupport ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Jadi anak-anak bisa punya bekal nanti selain berbahasa Inggris, dia juga tahu komputer. Ya, sangat luar biasa sekali Haji, ini sangat menginspirasi sekali. Boleh kita tidak tamat pendidikan, tetapi anak-anaknya Haji harus lebih hebat dari orang tuanya. Nah, makanya di sini tempatnya di Tojan ini, kalau ada masyarakat yang tidak mampu ingin belajar IT dan bahasa Inggris, silakan datang ke sini. Ya, kami sangat tanpa welcome biasa sekali. Dan gratis, sangat. Ya. Di sini sangat welcome. Nanti pasti akan ada donatur-donatur yang akan mensupport di sini. Seperti tadi, di sini membutuhkan biaya listrik setiap bulan 500. Ya, Internet di situasi ini untuk setahun saya bantu untuk bayar listrik setiap bulannya. Ya. Baik, Ji, harapan kami dari generasi muda yang ada di Gianyar, semoga dengan kunjungan Haji ini bisa menjadi inspirasi buat generasi muda bagaimana Haji memulai usaha sampai bisa berdiri seperti sekarang, apalagi bisa berdiri di TLC yang merupakan suatu kebanggaan bagi kami, para pengurus dan para pendiri TLC. Semoga auranya Haji bisa terkontaminasi dengan kita-kita ya. TLC, Tojan Learning Center. Oke Sobat Haji, sekarang kita sudah sampai di Desa Kramas. Nah, kebetulan sudah Pak Kepala Desa lagi menyambut Haji. Beliau sudah mau turun karena tadi habis datang dari TLC. Dan sekarang kita akan lanjutkan kunjungannya di Desa Kramas. Mau seperti apa keseruannya? Tetap di channel Krisna Olah-Olah Bali. Tadi sempat diperkenalkan tiang ke lahirnya ring Singaraja, tapi aslinya ring Belangsingan. Nah, makin
Blangsingnya ke Wendan Krisna di sana. Dan Krisna di sana dia bangun 2014. Niki desa yang ke-8 ya. Tujuannya niki dia ingin sekali 9 desa niki ingin UMKM-nya pemudanya ingin maju gitu ya. Namanya yang pinginnya ngundang nanti para UMKM yang ada di 9 desa nanti dia fasilitasi tempat di Krisna Blangsinge, mungkin produk apa yang kita bisa yang bantu untuk jual di Krisna. Kami dari Perbekal Desa Kramas sangat berterima kasih atas kunjungan Haji Krisna ke Desa Kramas. Nah, kami dulu diundang ke Krisna oleh-oleh yang Tuban. Beliau menindaklanjuti dengan mengadakan kunjungan ke desa-desa yang salah satunya Desa Kramas sekarang dikunjungi. Tadi sudah ada komunikasi tatap muka dengan UMKM yang ada di Desa Kramas. Beliau menindaklanjuti untuk memproduksi keripik kelapa pisang. Nah, mudah-mudahan dalam hal ini kunjungan beliau bisa bermanfaat bagi Desa Kramas. Kami selaku Perbekal dan mewakili masyarakat Kramas mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mekal. Ini kunjungan yang ke-8 dari kemarin. Artinya selama berkunjung dari kemarin itu masyarakat yang sangat welcome, tokoh masyarakat yang sangat welcome. Nah, tentunya mudah-mudahan hasil pertemuan yang selama 2 hari ini dengan 9 desa ini bermanfaat buat kita semua, terutama para UMKM dan pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Blabatu ini. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Pak Mekal. Mohon pamit. Masih ada kunjungan yang terakhir. Halo Sobat Haji, sekarang kita sudah sampai di desa yang ke-9 ya. Dan ini merupakan desa yang paling timur dari Kecamatan Blabatu, yaitu Desa Medahan. Jadi seperti apa keseruannya? Tetap di Krisna Oleh-oleh Bali YouTube channel. Ciao. Seluruh pemuda 9 desa mereka yang undang ke Blangsinge juga, tapi jangan berpasangan dengan UMKM. Kalau UMKM sudah jelas-jelas pasti udah misinya langsung jualan produk gitu. Kalau anak muda kita pertemuan di awal kan apa yang kita bisa kembangkan berbagai ini. Haji, kenapa sih di setiap desa yang Haji kunjungi pasti Haji selalu pengen ngasih baju dan juga emang kontribusi desa ini sangat besar bagi Haji atau gimana sih? Kalau Ji memang tidak ada di mana saatnya kita berhitung, di mana kita tidak berhitung. Nah, khusus untuk di desa-desa kita tidak memikirkan kontribusi yang kita dapatkan. Yang perlu yang kita ke desa-desa itu ngasih motivasi, ngasih semangat buat warga desa, buat UMKM dan terutama buat anak-anak milenial. Nah, saya berharap buat anak-anak milenial untuk Bali ada generasi-generasi yang menjadi kepala desa seperti Pak Mekal yang di Medahan. Oke Sobat Haji, inilah dia tadi sekilas kita menanyakan sama Haji dan juga Pak Kepala Desa yang sekarang kita berada di Medahan, dan ini merupakan destinasi terakhir kita selama 2 hari. Ya, kita mengunjungi 9 desa dari Kecamatan Blabatu dan sekarang kita sudah mencapai titik akhir. Mudah-mudahan perjuangan Haji untuk memotivasi dan menyemangati seluruh elemen masyarakat, baik itu dari yang generasi tua atau juga generasi milenial, bisa tetap semangat menghadapi pandemi dan juga menghadapi tantangan masa depan. Nah, itu yang paling terpenting ya Sobat Haji. Oleh karena itu tetap like, comment, dan subscribe channel Krisna Oleh-oleh Bali. Saya Odi Krisna Buana dan juga Wira undur diri. Tetap ikuti Krisna Oleh-oleh Bali YouTube channel. Ciao.